Di tengah pandemi yang menyeret kinerja berbagai sektor, industri makanan dan minuman tetap survive. Mamin menjadi satu dari 3 industri pengolahan yang tumbuh positif di kuartal 2 lalu. Industri makanan dan minuman adalah salah satu sektor manufaktur yang masih mampu tumbuh positif pada triwulan 2 tahun 2020, di saat berbagai sektor lainnya mengalami tekanan berat akibat dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri Mamin tumbuh 0,22% secara tahunan di kuartal 2. Kementerian Perindustrian menyebut bahwa pertumbuhan positif sektor industri Mamin ini merupakan momentum yang harus terus dijaga dan juga ditingkatkan, sehingga dapat konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pelaku industri makanan dan minuman masih optimistis bahwa masih akan ada pertumbuhan pada akhir tahun 2020, setidaknya hingga 1%. Target pertumbuhan memang telah beberapa kali direvisi. Awalnya, target tahun ini dipatok 9%, kemudian direvisi menjadi 4% pada Juni, sebelum kemudian direvisi kembali pada awal Agustus menjadi sekitar 0% hingga 1%. Revisi target kali ini seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang semakin buruk pada akhir tahun. Namun demikian, industri makanan dan minuman diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak kepercayaan diri industri nasional. Pada Agustus 2020, Kementerian Perindustrian juga telah merilis buku panduan produksi industri makanan dan minuman di tengah pandemi virus corona. Penyusunan panduan ini diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan produksi sektor tersebut di era normal baru. Ya, meskipun di tengah pembatasan aktivitas, makanan dan minuman tetap menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Ini menjadi modal bagi pelaku industri untuk menjaga kinerja di tengah tantangan pandemi serta koreksi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana strateginya? Kita akan membahasnya bersama Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan juga Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Edi Sutopo dan juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adi S. Lukman. Saya sapa dulu Pak Adi dan juga Pak Edi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, selalu sehat. Alhamdulillah. Baik, Mbak Popi, selamat sore. Selamat sore, Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dua-duanya. Industri makanan dan minuman tetap tumbuh namun melambat begitu di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi seberapa besar bahwa industri Mamin ini bisa bertahan di tengah pandemi kita yang sudah 6 bulan ini? Mungkin saya ke Pak Edi dulu sebelum saya minta pendapat dari Pak Adi tentang kondisi di lapangan. Baik, terima kasih Mbak Popi. Mungkin dapat kami sampaikan. Kita mulai lihat dari tahun 2019 dulu Mbak ya. Jadi tahun 2019 industri kita, industri makanan minuman kita masih tumbuh 7,78%, kemudian kontribusinya terhadap perekonomian 36,4% dan ekspor kita lebih daripada 27 miliar US dollar. Dan investasi juga cukup tinggi yaitu mencapai 54 triliun, kemudian menyerap tenaga kerja sekitar 5,12 juta orang. Pada triwulan 1, industri makanan minuman kita masih tumbuh 3,94%, di mana pada saat yang bersamaan di triwulan 1 pertumbuhan industri pengolahan masih tumbuh 2,01% dan untuk pertumbuhan ekonominya 2,97%. Pada triwulan 2 ini pertumbuhan industri makanan minuman turun dari triwulan 1 menjadi 0,22% di tengah situasi yang cukup berat di mana industri pengolahan tumbuh negatif sebesar 5,74% dan untuk pertumbuhan ekonominya juga tumbuh negatif di angka 5,32%. Tapi ini masih memberikan suatu harapan di mana kalau dilihat dari sisi kontribusinya terhadap perekonomian pada triwulan 1 itu naik 36,54% dibandingkan pada tahun 2019. Dan pada triwulan 2 ini naik lagi menjadi 39,51% karena
sektor-sektor lainnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Oke, baik. Apa dampak yang paling signifikan saat ini, Pak Edi, yang diterima laporannya dari lapangan? Jadi secara umum memang utilisasi kapasitas itu masih turun. Kalau sebelum COVID, utilisasi kapasitas produksi di angka 78% dan pada masa pandemi ini turun menjadi 66%. Tapi kalau kita lihat ada beberapa industri yang masih stabil, di industri makanan juga, tapi sebagian besar mengalami penurunan. Yang stabil diantaranya adalah industri gula, kemudian industri mie, industri minyak goreng itu stabil, industri makanan, kemudian untuk industri minuman, industri susu itu stabil, diutilisasi kapasitas di 80%, sedangkan untuk minuman lainnya pada umumnya mengalami penurunan. Oke, baik. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, PSBB masih berjalan, bahkan saat ini diperketat kembali begitu, di mana kalau kita bicara industri Mamin, dari sisi produksi, kemudian juga dari sisi hilir, ini sangat kuat sekali terdampak. Tapi kondisi di lapangannya seperti apa, Pak Adi? Oke, baik. Kalau kita flashback sedikit aja di bulan saat-saat PSBB ketat, ini menjadi anomali bagi industri makanan minuman, di mana sebetulnya bulan April Mei itu musim puasa dan Lebaran itu puncak-puncaknya penjualan Mamin sebenarnya. Tapi tahun ini sangat anomali sekali. Justru April Mei ini adalah terendah. Tadi seperti dilaporkan oleh Pak Edi bahwa pertumbuhan kita sangat rendah di Q2 itu. Meskipun kita masih sedikit positif plus 0,22. Nah, dengan PSBB itu akibat dari PSBB. Sebenarnya masalah PSBB itu ada dua hal. Pertama adalah masalah daya beli masyarakat dan ketakutan. Bagi masyarakat kelas menengah bawah dengan PSBB yang sangat ketat, itu banyak masyarakat kita yang income-nya harian, income-nya informal, sehingga pada saat PSBB ketat semua kegiatan dihentikan, itu tiba-tiba banyak masyarakat kita yang tidak punya daya beli, sehingga ini yang menyebabkan mereka mau tidak mau juga mengurangi pembelian, termasuk pembelian makanan dan minuman. Nah, bagi masyarakat menengah atas sebenarnya mereka punya daya beli yang cukup kuat masih, mereka punya tabungan, punya kekuatan secara ekonomi. Namun demikian tadi saya katakan karena ketakutan dan juga karena pembatasan kegiatan sehingga mereka tidak membelanjakan, hanya membelanjakan seperlunya saja untuk kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan sehari-hari. Nah, ini menjadi penyebab utama kondisi permintaan menurun. Kalau kita lihat household consumption juga sangat drastis turunnya. Tahun lalu itu household consumption itu plus 5% lebih pertumbuhannya, tapi tahun ini minus 5% justru di Q2. Nah, inilah yang menyebabkan semua konsumsi menurun drastis. Padahal makanan dan minuman itu secara total, kalau dalam kondisi normal tahun 2019, pengeluaran per kapita penduduk Indonesia itu 49% lebih digunakan untuk makanan dan minuman. Nah, ini yang menjadi kondisi di lapangan. Nah, namun demikian saya tetap optimis ke depan karena kalau kita lihat dari Juni, Juli, Agustus ternyata sudah mulai ada perbaikan. Dan ini seiring dengan pelonggaran dari PSBB. Justru yang kami khawatir ini justru dengan PSBB ketat lagi di DKI ini, saya khawatir agak sedikit berpengaruh lagi. Mudah-mudahan ini tidak diperpanjang lagi setelah 14 hari nanti, sehingga kita bisa kembali hidup normal. Tapi memang kami juga sepakat dan setuju bahwa masalah kesehatan harus diutamakan dan justru inilah kesempatan bagi masyarakat untuk sadar bahwa kesehatan itu penting, oleh sebab itu harus protokol kesehatan dijalankan sehingga ekonomi bisa berputar. Jadi ini ada dua sisi yang saling terkait sebenarnya. Kalau kesehatan diutamakan tapi ekonomi tidak jalan, itu sama juga dengan masalah besar bagi masyarakat dan juga bagi negara, karena negara juga tentunya tidak bisa siap secara finansial untuk mensupport
Padahal sekarang upaya pemerintah kan sudah cukup banyak ya memberikan, termasuk misalnya karyawan kami yang jumlahnya 15,7 juta itu melalui BPJS TK mendapatkan income tambahan 600.000 per bulan sampai Desember nanti. Kemudian ada kartu prakerja, ada BLT tunai, ada IKM diberikan dana tunai dan lain sebagainya. Ini karena pemerintah mendengarkan suara pelaku usaha bahwa masalah utama saat ini adalah daya beli. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat, jangan mengabaikan kesehatan, ujung-ujungnya ekonomi akan berantakan semua, yang ujung-ujungnya adalah semua akan susah. Ini yang kita harus sadari bersama. Oleh sebab itu saya lihat mudah-mudahan PSBB DKI ini hanya berlangsung 14 hari saja dan masih bisa dimulai lagi kegiatan ekonomi kita. Dan saya tetap optimis makanan minuman seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi, ada beberapa sektor yang tumbuhnya masih cukup baik. Sektor mana Pak? Salah yang paling bagus itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan selama COVID ini adalah seperti susu. Susu itu semua kapasitasnya cukup tinggi, utilitasnya, kemudian juga makanan-makanan beku, makanan instan termasuk mie dan lain sebagainya. Dan yang agak mengejutkan beberapa minggu lalu kami mendapatkan laporan termasuk industri bakery ini juga meningkat cukup lumayan. Tiba-tiba meningkat cukup bagus karena mungkin juga permintaan masyarakat untuk kepentingan konsumsi juga meningkat. Nah, inilah yang banyak, termasuk sektor bumbu-bumbuan ya. Untuk kategori bumbu-bumbuan, minyak goreng, ini juga cukup baik peningkatannya. Memang ada yang jelek seperti minuman-minuman yang secondary needs ini juga memang menjadi masalah karena masyarakat mengurangi ya. Termasuk yang paling terpukul juga adalah di sektornya Pak Edi ini adalah minuman AMDK yang botol, yang gelas, ini juga sangat terpukul karena memang kegiatan-kegiatan kan terhenti. Biasanya kalau meeting kan ada minuman gelas, minuman botol disajikan, ini semua terhenti, mau tidak mau semua ikut terdampak. Ya, makanya saya tetap optimis sampai akhir tahun harusnya industri makanan minuman masih tetap bisa positif karena sudah terbukti pada saat yang terjelek saja di April, Mei, Juni itu kita masih bisa tumbuh 0,22. Dengan pelonggaran PSBB, apalagi dengan bantuan pemerintah yang terus-menerus secara konsisten dilakukan, mudah-mudahan ini bisa terus meningkat. Dan harapan saya sampai akhir tahun tetap tumbuh positif seperti itu. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, kan ini awalnya target pertumbuhannya itu dipatok sekitar 9%, begitu, koreksi kalau saya salah. Lalu direvisi menjadi 4% di bulan Juni, lalu direvisi lagi menjadi 0 hingga 1%. Ini kenapa? Apakah saat ini pesimis atau bagaimana, atau tidak cukup optimis di tengah kondisi turbulensi pandemi COVID-19 ini, atau seperti apa Pak Edi? Baik Mbak Popi, mungkin kita perlu realistis dengan situasi yang seperti ini. Tentunya tadi salah satu permasalahan yang disampaikan oleh Pak Adi, daya beli masyarakat yang menurun. Kemudian dengan adanya diberlakukan PSBB ini juga meeting-meeting kita lewat Zoom, jadi tidak ada konsumsi, tidak ada minuman tentunya. Itu salah satu penyebabnya Mbak Popi. Namun kalau kita lihat data, dari data investasi ini cukup menggembirakan Pak, cukup menarik Pak. Jadi kalau kita lihat data investasi dari Januari sampai Juni 2020 di semester 1 ini, investasi kita mencapai 29,5 triliun Pak. Ini cukup menggembirakan kita. Ya, benar. Jadi saya support apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa kita cukup optimis. Dan kalau kita lihat dari angka ekspor Pak, angka ekspor kita juga sampai Januari sampai dengan Juli 2020 itu 16,3 miliar US dollar Pak. Nah ini kalau saya prognosa itu
tumbuh 2,2% Pak dibandingkan tahun lalu. Jadi saya kira ini kalau kita masih optimis bahwa barangkali di dalam negeri situasinya masih masih kurang baik. Tapi kalau saya lihat juga dari laporan yang kami baca dari laporan IOMG itu mulai bulan Juni atau Juli ini sudah mulai rebound sebenarnya. Jadi sudah ada harapan dari industri makanan minuman ini sudah mulai rebound lagi. Cuman memang kita belum tahu nih dengan adanya pengetatan lagi apakah seberapa besar dampaknya. Sebenarnya dengan habisnya SBB yang pertama itu sudah kelihatan menggeliat betul adanya rebound dari industri makanan, Mbak Kofi. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi bersama dua narasumber saya, tapi kita jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami.